Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Suprapto selaku dosen pengampu analisis serapan B dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 beranggotakan saya, Lios Alexander, dengan NRP terakhir 067, Cecilia Angela Tambah dengan NRP terakhir 070, Florencia Windasari dengan NRP terakhir 073, dan yang terakhir Nafisa Salsabila dengan NRP terakhir 077. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penentuan limit deteksi metode pengujian logam Ni secara SSA nyala. Next. Nah, pada larutan, terutama larutan air, terdapat beberapa ion logam berat yang berbahaya bagi tubuh. Nah, menurut Tarigan dan Edward pada tahun 2023, terdapat beberapa ion logam berat yang ada pada air. Nah, ion logam beratnya yaitu Pb2+, Cd2+, Cu2+, Zn2+, dan Ni2+. Nah, salah satu ion logam yang berbahaya yaitu Ni2+. Maka dari itu, menurut Permenkes nomor 492 garing Menkes garing per garing 4 garing 2010 menyatakan adanya batas maksimal nikel di dalam air yaitu sebesar 0,07 mg per liter. Nah, jika batas maksimal nikel di dalam air melebihi 0,07 mg per liter dan dikonsumsi oleh makhluk hidup, maka dapat menyebabkan iritasi kulit dan defisit dalam neurobehavioral. Menurut Sreng tahun 2023. Nah, kemudian nikel ini harus dianalisis menggunakan SSA nyala atau spektrofotometer serapan atom. Nah, kemudian karena adanya batasan pada instrumen yang digunakan seperti SSA ini, maka dari itu studi mengenai MDL atau Method Detection Limit harus dilakukan. Next. Maka dari itu diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana prinsip limit deteksi dan aplikasinya dalam menentukan konsentrasi minimal logam nikel dalam air sekaligus mengetahui teknik penggunaan spektrofotometer serapan atom atau SSA untuk mengukur kadar Ni dalam larutan. Next. Sehingga dilakukan percobaan dengan judul penentuan limit deteksi metode pengujian logam Ni dalam air secara SSA nyala. Next. Yang memiliki tujuan yaitu menentukan konsentrasi minimal logam Ni dalam air yang mampu dideteksi oleh alat spektrofotometer serapan atom atau SSA. Berikut beberapa hal yang harus diketahui dalam praktikum. Next. Yang pertama adalah linearitas. Linearitas merupakan kemampuan dalam memberikan respon proporsional pada konsentrasi analit dalam sampel. Untuk linearitas sendiri terdapat koefisien korelasi atau R yang digunakan sebagai parameter linear analisis. Nah, hubungan linear atau R sendiri itu ada plus min 1 bergantung arah garis. Untuk tanda positif itu menggambarkan korelasi positif di mana arah garis miring ke arah kanan. Sebaliknya untuk tanda negatif menunjukkan korelasi negatif digambarkan dengan garis miring ke arah kiri. Untuk rumus analisis regresi linear sendiri yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan nilai absorbansi, A merupakan nilai intercept, B merupakan slope, dan X merupakan konsentrasi. Dan untuk linearitas menunjukkan ketitian dalam analisis metode dengan di mana nilai keberterimaan garis regresi linear jika nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar lebih dari 0,997. Next. Selanjutnya adalah akurasi. Akurasi merupakan ukuran antara hasil dengan kadar analit sebenarnya. Untuk nilai akurasi ini biasanya dinyatakan dalam persen recovery. Untuk persyaratan keberterimaan persen recovery itu tidak lebih dari 5%. Nah, untuk
mendapatkan akurasi ini ada beberapa cara, di antaranya metode simulasi dan metode penambahan standar atau standar addition method. Untuk perhitungan recovery ditetapkan melalui persamaan persen recovery sama dengan C1 min C2 per C3 dikali 100%, di mana C1 merupakan konsentrasi sampel plus analit standar, C2 merupakan konsentrasi sampel, dan C3 merupakan konsentrasi analit standar. Next. Selanjutnya adalah presisi. Presisi merupakan ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian antara uji yang diukur secara berulang dari sampel yang homogen. Dalam presisi sendiri ada yang namanya presentasi relatif standar deviasi atau persen RSD. Nah, untuk presisi ini memiliki dua posisi, yaitu presisi diukur sebagai simpangan baku atau repeatability, dan presisi diukur sebagai simpangan baku relatif atau reproducibility. Nah, untuk nilai simpangan baku relatif sendiri atau RSD itu sama dengan nilai koefisien variasi atau CV dengan nilai keberterimaan sebesar kurang dari sama dengan 2%. Nah, untuk presisi dapat ditentukan melalui persamaan persen RSD sama dengan SD merupakan standar deviasi, X bar merupakan nilai rata-rata, dan RSD sendiri merupakan relative standard deviation. Kemudian berdasarkan Horwitz, Kamps, and Boyer 1980 menunjukkan hubungan antar koefisien rata-rata variasi atau CV dengan konsentrasi terukur yang ditulis melalui persamaan persen RSD Horwitz sama dengan 2 × 1 min 0,5 log C, di mana C merupakan konsentrasi. Next. Selanjutnya ada batas deteksi. Batas deteksi itu merupakan jumlah analit terkecil dalam sampel yang dapat dideteksi dan masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blanko. Untuk batas deteksi sendiri ada dua, yaitu LOD dan LOQ. LOD atau Limit of Detection merupakan konsentrasi terendah analit dalam sampel yang dapat dideteksi. Sedangkan untuk LOQ, Limit of Quantitative, merupakan konsentrasi terendah analit dalam sampel yang ditentukan dengan tingkat presisi dan akurasi yang dapat diterima di bawah kondisi pengujian yang telah disepakati. Untuk cara penentuan batas deteksi sendiri ada beberapa, di antaranya penentuan blanko. Jika saat analisis blanko itu didapatkan hasil standar deviasi tidak sama dengan 0, maka nilai LOD dan LOQ dapat ditentukan melalui persamaan LOD sama dengan X plus 3SB dan LOQ sama dengan X plus 10SB, di mana X merupakan konsentrasi rata-rata blanko dan SB merupakan standar deviasi dari blanko. Sedangkan untuk cara kedua yaitu menggunakan cara kurva kalibrasi yang dinyatakan dalam model regresi linear, yaitu Y sama dengan BX plus A, di mana LOD dan LOQ didapatkan melalui persamaan LOD sama dengan 3 kali SA per B bar, dan LOQ sama dengan 3 kali SA per B bar, di mana SA merupakan standar deviasi dan B merupakan slope atau sensitivitas. Baik, untuk selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk yang pertama, di sini ada linearitas, yaitu langkah pertamanya dimulai dengan diencerkannya HNO3 65% dengan dipipet sebanyak 3,5 mili menggunakan pipet ukur 5 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 500 mili. Selanjutnya ditambahkan H2O sampai tanda batas. Lalu dikocok dan dihomogenkan. Setelah itu disiapkan 5 labu ukur 50 mili dan diberi label nama pada masing-masing labu ukur. Kemudian dimasukkan larutan NiCl2, 2H2O untuk konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm secara berturut-turut adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 mili ke dalam labu ukur 50 mili. Kemudian ditambahkan HNO3 encer pada tiap konsentrasi sampai tanda batas, lalu larutannya dikocok dan juga dihomogenkan. Berikut merupakan dokumentasi yang terdapat pada saat uji linearitas.
Selanjutnya adalah presisi. Langkah pertamanya yaitu dimasukkan 1 mili larutan NiCl2 2H2O ke dalam labu ukur 50 mili menggunakan pipet ukur 2 mili. Kemudian ditambahkan HNO3 encer yang sudah dibuat sebelumnya di larutan linearitas pada tiap konsentrasi sampai tanda batas. Kemudian dikocok dan dihomogenkan. Selanjutnya dari langkah 1 sampai 3 dilakukan pengulangan sebanyak 7 kali. Berikut juga merupakan dokumentasi yang terdapat pada langkah di uji presisi. Selanjutnya adalah akurasi. Akurasi yang pertama yaitu diencerkan HNO3 65% dengan dipipet sebanyak 0,7 mili menggunakan pipet ukur 1 mili, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili. Kemudian ditambahkan H2O sampai tanda batas, lalu dikocok dan dihomogenkan. Selanjutnya yaitu diencerkan Ni 100 ppm menjadi 2 ppm dengan labu ukur 100 mili. Kemudian dimasukkan 2 mili NiCl2 2H2O-nya. Kemudian dimasukkan 2 mili NiCl2 2HO-nya ini ke dalam labu ukur menggunakan pipet ukur 5 mili. Setelah itu ditambahkan HNO3 encer sampai tanda batas. Lalu larutannya dikocok dan dihomogenkan. Selanjutnya larutan Ni yang sudah dibuat dipipet sebanyak 10 mili menggunakan pipet ukur 10 mili dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili. Lalu ditambahkan air keran sebagai spikes sampai tanda batas. Lalu larutannya dikocok dan juga dihomogenkan. Langkah 5-6 dilakukan pengulangan sebanyak 7 kali, sehingga larutan Ni dibutuhkan sebanyak 70 mili. Berikut merupakan dokumentasi yang terdapat pada langkah di tahap akurasi. Selanjutnya, setelah semua larutan sudah dibuat, dilakukan uji spektrofotometer serapan atom SSA. Yang pertama, larutan standar Ni yang dilakukan spektrofotometer serapan atom akan diperoleh nilai regresi atau linearitas. Kemudian untuk uji akurasi dan presisi dilakukan 3 kali pengulangan pada tiap sampel sehingga diperoleh total 21 data pada masing-masing uji presisi dan uji akurasi. Berikut merupakan foto dari data yang diambil saat uji AAS. Selanjutnya yaitu presentasi mengenai analisis hasil pengujian. Next. Yang pertama yaitu untuk kurva kalibrasi. Setelah dibuat 5 variasi konsentrasi untuk uji linearitas, larutan diuji menggunakan AAS dan didapatkan kurva kalibrasi sebagai berikut dengan R kuadrat sebesar 0,999. Karena syarat keberterimaan linearitas memiliki nilai R kuadrat lebih dari sama dengan 0,97, maka dapat disimpulkan uji linearitas kami memenuhi syarat keberterimaan linearitas. Next. Untuk uji akurasi, dilakukan pengujian menggunakan 7 sampel dengan 3 kali pengulangan pada masing-masing sampel. Rata-rata konsentrasi tiap sampel dihitung, lalu dicari persen recovery-nya. Didapatkan rata-rata recovery sebesar 50,21. Next. Selanjutnya, untuk uji presisi sama dengan uji akurasi sebelumnya dilakukan pengujian menggunakan 7 larutan dengan 3 kali pengulangan pada masing-masing larutan. Dari data konsentrasi masing-masing sampel, rata konsentrasi dapat dicari standar deviasinya. Dan dari standar deviasi kita bisa mendapat RST, yaitu sebesar 2,638. Kemudian 0,67 CV/Hz kita hitung, lalu didapatkan hasil sebesar 9,583. Next. Kemudian selanjutnya untuk penentuan MDL. Untuk penentuan MDL diperlukan rata-rata konsentrasi uji ditambah spike. Lalu yang sebesar 0,1004. Dari rata-rata tersebut dapat diperoleh standar deviasi dan dari standar deviasi dapat diperoleh MDL-nya. MDL yang didapat dari hasil data kami yaitu sebesar 0,08. Yaitu untuk 10 kali MDL, sedangkan MDL sendiri yaitu 0,01. Sedangkan hasil dari 0,67 CV/Hz yaitu sebesar 6,029. Lalu selanjutnya yaitu mengenai parameter. Untuk parameter RSI sendiri, karena hasil data kami yaitu 2,57, di mana itu masuk ke syarat MDL, maka dapat disimpulkan bahwa
RSD kami memenuhi syarat MDL. Lalu selanjutnya yaitu recovery, karena tadi recovery kami sebesar 50,21%, di mana itu sesuai dengan syarat MDL, maka dapat disimpulkan recovery kami, karena recovery kami tidak sesuai dengan syarat MDL, yaitu 90-110%, maka dapat disimpulkan recovery kami tidak memenuhi syarat. Lalu yang ketiga ada spike, karena hasil spike kami yaitu 0,2, di mana tidak sesuai dengan syarat MDL, maka dapat disimpulkan spike kami tidak memenuhi syarat. Lalu selanjutnya yaitu SN, karena hasil SN kami sebesar 38,84, di mana hal itu nilai tersebut sesuai dengan masuk ke rentang syarat MDL, maka dapat disimpulkan SN kami memenuhi syarat keberterimaan, uji keberterimaan. Lalu yang terakhir yaitu baku mutu, karena hasil kami sebesar yaitu 0,01 kurang dari 0,1, di mana memenuhi syarat MDL, maka dapat disimpulkan baku mutu kami memenuhi uji keberterimaan. Next. Selanjutnya untuk data perhitungan, yang pertama yaitu linearitas. Untuk membuat larutan linearitas dibutuhkan data yang pertama yaitu V1HNO3, didapatkan dari rumus Rho dikali persen dikali 10 dikali persen konsentrasi dibagi dengan MR, didapatkan sebesar 14,3 M. Lalu dari situ kita bisa mencari V1HNO3 yaitu sebesar dari rumus pengenceran M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, didapatkan V1HNO3 sebesar 3,5 mili. Lalu selanjutnya kita juga memerlukan V1 larutan standar dari 2 sampai 10 ppm tadi, menggunakan rumus pengenceran juga, didapatkan V1 dari masing-masing larutan standar sebagai berikut. Next. Ya, selanjutnya untuk larutan presisi, kita juga memerlukan V1 dari MI, didapatkan dari rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, dan didapatkan hasil V1 sama dengan 1 mili. Lalu selanjutnya untuk larutan akurasi, diperlukan dua data, yaitu V1 dari NI, didapatkan juga dari rumus pengenceran. Setelah dihitung didapatkan V1 NI sebesar 2 mili, sehingga larutan HNO3 yang kita butuhkan untuk Pentera itu sebanyak 98 mili. Lalu selanjutnya untuk V1 HNO3 kita bisa dapatkan juga dari rumus pengenceran. Dan setelah dihitung didapatkan V1 HNO3 sebesar 0,7 mili. Next. Ya, yang terakhir untuk perhitungan LOD. Untuk perhitungan LOD kita memerlukan dua data, yaitu data konsentrasi dan juga LOD 0. Untuk data konsentrasi menggunakan rumus Y dikurangi B per slope, di mana Y itu adalah rata-rata absorbansi dan B itu adalah intercept. Setelah dihitung kosinusnya didapatkan hasil sebesar 0,1004. Sedangkan untuk LOD 0 sendiri didapatkan dari 3 kali standar deviasi dibagi dengan slope. Setelah dihitung didapatkan LOD 0 sebesar 0,2446. Nah, LOD sendiri adalah C plus minus LOD 0. Jadi dari hasil data kami didapatkan LOD sebesar 0,1004 plus minus 0,2446. Nah, karena konsentrasi kami yaitu sebesar 0,2 itu berada di rentang LOD, maka konsentrasi kami ini bisa dideteksi oleh alat AS. Next. Selanjutnya ada faktor error yang dapat terjadi di percobaan ini. Yang pertama ada faktor error personil, yang kedua faktor error alat, yang ketiga faktor error bahan, yang keempat faktor error metode, dan yang kelima faktor error ruang atau lingkungan, serta yang keenam faktor error sarana. Yang pertama faktor error personil yaitu keterampilan personil dalam pembuatan larutan, pengenceran larutan, dan pengoperasian instrumen. Yang kedua, alat yang digunakan pada percobaan, misalnya AAS, itu harus sesuai dengan standar. Apabila tidak, maka akan mempengaruhi hasil dari percobaan yang dilakukan. Yang ketiga, bahan yang layak untuk dipakai adalah bahan yang
belum melewati masa pakainya. Yang keempat, untuk metode sendiri, apabila metode yang digunakan dari awal sudah salah, maka hasil yang diperoleh juga akan tidak baik, terutama di data-data yang diperoleh. Nah, yang kelima ada ruang atau lingkungan. Yang dimaksud ruang atau lingkungannya yaitu apabila ada atau tidaknya kontaminan pada sampel yang telah dibuat. Nah, yang keenam sarana. Sarana yang dimaksud adalah alat atau bahan yang menunjang instrumen yang digunakan. Pada percobaan ini digunakan instrumen berupa AAS, sedangkan untuk sarananya yaitu gas asetilena yang dipasangkan di AAS. Nah, untuk faktor errornya sendiri semuanya saling berkaitan satu sama lain. Gitu. Untuk permasalahan yang ada pada percobaan ini yaitu nilai blanko atau konsentrasi blanko yang negatif. Yang kedua ada persen recovery yang kecil yaitu sekitar 50,21%. Nah, hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor error yang telah dijelaskan tadi. Nah, adapun solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi faktor-faktor error atau permasalahan yang ada pada percobaan ini yaitu yang pertama pengecekan pH pada larutan yang dibuat karena larutan yang dibuat menggunakan HNO3. Maka pada saat pembuatan larutan atau penambahan HNO3 pada larutan dilakukan pengecekan pH berkala. Karena ada kemungkinan bahwa Ni2+ dapat mengalami pengendapan sehingga menyebabkan persen recovery yang diperoleh juga kecil. Gitu. Kemudian yang kedua, solusi yang ditawarkan yaitu pengecekan alat secara berkala. Yang ketiga yaitu alat yang digunakan tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Mungkin untuk permasalahan dan solusi yang kami tawarkan cukup begitu, mungkin bisa di next. Dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan yang pertama, untuk uji linearitas pada larutan dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8, 10 ppm memberikan nilai absorbansi berturut-turut yaitu 0,0655, 0,1337, 0,1979, 0,2574, dan 0,316 dan diperoleh nilai R kuadrat sebesar 0,9990. Kemudian untuk uji presisi telah diperoleh nilai rata-rata konsentrasi dalam ppm dari 7 larutan dengan pengulangan sebanyak 3 kali berturut-turut adalah 2,0623, 2,0735, 2,1178, 2,1621, 2,0479, 2,0864, 2,1984 dengan absorbansi berturut-turut yaitu 0,0683, 0,0687, 0,0701, 0,0715, 0,0678, 0,0691, dan 0,0726. Kemudian berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh rata-rata sebesar 2,107, standar deviasi relatif dan nilai CV Horowitz berturut-turut 0,0556, 2,2. Kemudian untuk perhitungan nilai RSD kurang dari 0,67 CV Horowitz yang berarti larutan yang dibuat telah presisi. Selanjutnya, untuk uji akurasi, data konsentrasi dalam ppm setelah penambahan spike atau air keran berturut-turut adalah 0,0993, 0,1034, 0,0988, 0,1026, 0,0979, 0,0976, 0,1033 dengan persen recovery dalam persen berturut-turut adalah 49,65%, 51,7%, 49,4%, 51,3%, 48,95%, 48,8%, 51,65%. Larutan yang dibuat tidak akurat dengan rata-rata persen recovery yaitu sebesar 50,21%, ia tidak berada pada rentang 90
sampai 110%. Selanjutnya, untuk metode deteksi limit, diperoleh nilai RSD-nya itu kurang dari sama dengan 0,67 CV-Horowitz, yaitu 2,6380 kurang dari sama dengan 9,583, sehingga memenuhi MDL. Selanjutnya, untuk persen recovery, 50,21% tidak memenuhi syarat MDL karena tidak berada di rentan 90-110%. Kemudian, karena nilai spike yang diperoleh adalah 0,2, yaitu tidak lebih besar daripada 10 MDL, tidak lebih kecil dari 10 MDL, sehingga tidak memenuhi syarat MDL, di mana 10 MDL harus lebih besar daripada spike dan harus lebih besar daripada MDL. Kemudian, diperoleh hasil uji SN 38,84 yang memenuhi syarat MDL, yaitu SN-nya harus dalam rentan 2,5 sampai 100. Dan yang terakhir ialah diperoleh uji baku mutu 0,01 kurang dari 0,1 yang memenuhi syarat baku mutu, yaitu MDL kurang dari baku mutu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada daftar pustakanya. Ini merupakan daftar pustaka dari PPT untuk presentasi kali ini. Mungkin ini merupakan terakhir gitu ya dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.